Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Facebook Rumah Detok AN Laresa dan Facebook saya lainnya, Leda Marlina. Malam ini kita jumpa lagi dengan program Bincang Sehat dari Rumah Detok AN Laresa, dan malam ini kita bincang-bincang dengan jadwal bersama literasi dan perpustakaan Cisarua, dan bersama dengan narasumber yang selalu berganti-gantian, tapi alhamdulillah saat ini kali yang kedua ya pertemuan dengan seorang ibu yang aktivis di di literasi juga gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali bisa ketemu lagi saat ini dengan Ibu Linda Solihat ya. Beliau ini ngajar di SMP 13 Kota Sukabumi, dan alhamdulillah kita terjadwalkan kembali ya lewat perpustakaan Cisarua. Perpustakaan Cisarua dan perpustakaan kota, pokoknya khusus dengan menyangkut dengan literasi perpustakaan dan baca membaca, karena dengan baca membaca atau dengan pergerakan kita belajar itu insya Allah saya sih berharap ada kehidupan yang menjadi lebih baik lagi, karena semua kehidupan kita itu tergantung dari desain kita yang kita ciptakan. Jadi saya senang sekali bersama Rumah Detok AN Laresa ini saya memiliki visi misi untuk kita belajar bersama untuk meraih kehidupan yang artinya yang berbeda dengan hari ini dan menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Tapi sebelumnya teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa, alhamdulillah cuplikan-cuplikan video kita sharing malam setiap malam dari hari Senin sampai hari Rabu itu kita rekam dan kita share di YouTube. Jadi teman-teman mangga silakan buka YouTube-nya dengan nama channelnya Rumah Detok AN Laresa. Itu kita sharekan di sana. Jadi silakan subscribe, silakan like, dan saya sangat menunggu sekali komennya untuk menginspirasi saya untuk membuka wawasan saya juga, apa sih yang akan saya sharingkan lagi, dan bunyikan lonceng karena tiap hari mungkin insya Allah akan kita sharekan hasil-hasil video-video ini di YouTube supaya teman-teman bisa belajar. Dan kedepannya juga Spotify biasanya anak muda yang suka musik itu kita akan tampilkan. Cuma sekarang saya lagi olah dulu seperti apa. Jadi dengan senang sekali saya walaupun saya profesi saya Dr. Gigi Leda Marlina, saya mengajak teman-teman untuk sharing tiap malam dari Senin sampai Rabu. Saat ini sementara ini kita sharing untuk belajar membuka wawasan, pengembangan diri untuk menciptakan sehat secara holistik dari pikiran, dari fisik, dan menuju bahagia tanpa syarat. Baik, saya sapa dulu ini narasumber saya malam ini yang diutus oleh Pak Yusmeli dari Perpustakaan Cisarua, Ibu Linda Solihat. Apa kabar Ibu Linda Solihat? Kita jumpa lagi malam ini ya. Dan ini kali kedua kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi iya betul Bu Dokter, atas kesempatan yang diberikan dan kerjasama dari Rumah Detok AN Laresa, kemudian Perpustakaan Cisarua, dan alhamdulillah saya bisa bersama kembali dengan Ibu di pertemuan ini yang kedua ya Bu ya. Ya. Dan sangat bangga juga Bu. Suaranya hilang Bu. Suaranya hilang Bu. Ya, dicek di WA. Yang juga hilang. Iya Bu, ini juga jalan. Ya Bu, saya kok jadi hilang. Diulang lagi. Baik Bu.
Masih masih nyambung kan? Masih nyambung ya. Tadi kalau di ya, Mangga Bu, tadi mungkin ada jaringan ya malam ini Ibu hilang, saya juga jadi hilang ya. Mangga Bu, silakan pertama kenalkan diri lagi, kembali lagi, mungkin ada teman-teman sahabat yang belum mengenal Ibu, belum pernah bertemu di yang kemarin gitu kan. Silakan Bu. Iya. Mangga. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Linda Solihat, MPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 13 Kota Sukabumi. Tepatnya di Jalan Pelabuhan 2, kilometer 6, Lembur City. Aktivitas sehari-hari saya mengajar bahasa Indonesia. Selain itu, di waktu luang, saya masih tetap aktif dalam kegiatan literasi. Selain di sekolah, juga di masyarakat dan juga di perpustakaan Kota Sukabumi. Jadi kebetulan pula di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Juli kemarin, saya mendapatkan amanah nih untuk menjadi koordinator penggerak gerakan literasi nasional Garelis Jawa Barat untuk Kota Sukabumi. Jadi ada amanah nih yang harus saya sampaikan. Kebetulan malam hari ini malam yang luar biasa bekerjasama dengan Rumah Detok Anlaresa Perpustakaan Cisarua yang memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan sosialisasi apa sih GLN Garelis Jawa Barat khususnya untuk masyarakat Kota Sukabumi ini. Itu Dok, jadi pengantar awal ini saya sampaikan perkenalan diri saya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Ya. Saya mudah-mudahan dan saya bahagia juga bisa bertemu di pertemuan kedua ya dengan Ibu. Waktu itu saya bincang sehatnya tentang gerakan literasi sekolah ya Bu ya. Nah ini mungkin masih ada kaitannya juga, malahan jadi bagian Bu dari GLN, Gerakan Literasi Nasional Garelis Jawa Barat. Mungkin ada yang nanya nih, kenapa Garelis tidak Karasep nih? Dan itu adalah akronim ya. Jadi ya, bukan semuanya gelis Bu, tapi memang ada sebuah singkatan atau akronim yaitu GLN itu Gerakan Literasi Nasional, Garelisnya guru, siswa, masyarakat dan keluarga menulis dan berliterasi ya. Dan Jawa Barat Jawa Literat. Kita singkat jadi Garelis Jabar. Program ini adalah program dari GLN Jawa Barat yang telah kami terima sebagai penggerak di Kota Sukabumi ini. Jadi gerakan ini mengkolaborasikan Bu, implementasi gerakan literasi sekolahnya ada, kemudian gerakan literasi masyarakatnya juga ada, dan juga gerakan literasi keluarga. Jadi ini merupakan implementasi 3 gerakan literasi yang sudah berkembang, yang ada di setiap daerah yang ada di Jawa Barat ini. Memang lingkupnya ini nasional GLN, tapi untuk kita yang disampaikan pada malam ini adalah gerakan Garelis Jawa Barat. Jadi gerakan literasi yang sudah tumbuh dan berkembang di Kota Sukabumi ini punya wadah nih sekarang Bu Dokter, namanya Garelis Jabar. Jadi ada 27 kota kabupaten di Jawa Barat yang telah bersinergi dengan program Garelis Jabar ini, sama Bu, mensosialisasikan programnya ke sekolah, ke masyarakat, kemudian kepada keluarga. Tentunya disampaikan juga kepada insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan bertemu kembali dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Perpustakaan, dan mungkin TBM dan literasi keluarga ataupun masyarakat lainnya. Itu. Betapa pentingnya gerakan ini Bu. Kenapa? Karena gerakan ini sebuah program tadi yang bergerakan literasi kita Bu di sekolah, keluarga dan masyarakat. Dan di Jawa Barat sendiri gerakan literasi program Garelis Jabar ini diprakarsai oleh instruktur dan fasilitator GLN baca tulis tingkat nasional, kemudian Kemendikbud dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi sangat didukung tadi oleh instansi tersebut, juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dispusipda Jawa Barat. Untuk program dan tantangannya, kami telah diberi bekal oleh tim dari Jawa Barat itu dengan diklat terlebih dahulu. Diklat dari para penggerak se-Jawa Barat itu. Kalau Kota Sukabumi itu
ada 15 orang yang sudah diklat, Bu, dan memahami apa tujuannya, Bu, dari GLN Gardelis ini. Jadi di sini disampaikan dalam slide ini tujuannya adalah membantu pemerataan pemahaman GLN di Jawa Barat. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu membantu meningkatkan keberhasilan GLN di Jawa Barat. Selama ini gerakan literasinya sudah maju di Jawa Barat, sudah bagus, dan sangat luar biasa dengan adanya program ini. Adanya tantangan, Bu, bagi literasi keluarga, sekolah maupun masyarakat itu punya tantangan. Apa sih tantangannya? Nanti akan saya sampaikan dalam bincang sehat ini. Tantangan-tantangan ini memang harus dijalani oleh kota kabupaten yang nanti akan se-Jawa Barat yang akan mendaftarkan diri dalam tantangan GLN Gardelis Jabar. Tujuannya ini ada 9, tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 2, dan alat ukur juga, Bu, ini adalah parameter, alat evaluasi juga, dan monitoring pelaksanaan GLN. Kemudian kita juga dalam tantangan ini adanya apresiasi telah dilaksanakannya program-program yang diselenggarakan oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, pesertanya siapa saja yang bisa mengikuti tantangan ini? Karena tadi Gardelis ya, Bu, ya, guru, siswa, masyarakat, dan keluarga menulis dan berliterasi, maka adalah pesertanya siswa mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB sederajat ini bisa mendaftarkan menjadi peserta tantangan GLN Gardelis Jabar. Kemudian guru, mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA juga bisa mengikuti kegiatan tantangan GLN ini. Kepala sekolah, pengawas, komite. Nah, ini untuk tingkat sekolah. Orang tua, untuk keluarga juga bisa mengikuti. Kemudian TBM, kebetulan saya juga anggota dari TBM Kota Sukabumi, banyak sekali, Bu, komunitas literasi kita. Bisa juga mengikuti tantangannya. Kemudian juga di masyarakat banyak juga komunitas literasi. Nah, dengan adanya wadah GLN Gardelis Jabar ini diharapkan masyarakat Jawa Barat itu ya terwujud lah, Bu, menjadi masyarakat Jawa Barat yang juara dan literat. Ini harapan ataupun tujuan yang tadi disampaikan. Nah, ini ada kategori pesertanya. Yang pertama, perintis itu pengurus tingkat provinsi. Kebetulan sudah ada, Bu, pengurus tingkat Jawa Barat. Kemudian penggerak pengurus tingkat kota atau daerah itu ada 27. Kebetulan saya pun koordinator dari tingkat Jawa Barat. Yang ketiga ini yang akan dibuka ataupun sudah dibuka pendaftarannya untuk pionir atau pelopor. Jadi ada pelopor atau pionir dari sekolah yang akan mendaftarkan diri untuk tantangannya. Ada pionir dari komite sekolah, ada komunitas TBM-nya, kemudian ada lagi dari perseorangan. Tadi gurunya boleh daftar, siswanya, orang tua, pegiat literasi, dan masyarakat. Jadi ini adalah kategori peserta. Ada pertanyaankah, Dokter, dari uraian ataupun bahasan paparan awal saya tentang ini berarti sudah menyeluruh ya, Bu, ya? Karena iya, sudah masuk tingkat provinsi ya, Bu, ya? betul. Awalnya, Dok, tahun 2014 atau 13 yang lalu itu sudah ada BJLRC, ya, tantangan untuk para siswa dalam kegiatan GLS. Kemudian mungkin ini hampir sama tantangannya, tetapi tidak hanya untuk sekolah saja, tapi sekarang keluarga juga, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam tantangan GLN Gardelis Jabar. Itu memang implementasi gerakan literasi di Jawa Barat. Lanjut. Bagus. Sudah. Gardelis, benar-benar gelis, Bu. Ya, mudah-mudahan programnya juga gelis, bisa menghasilkan tadi karya-karya dari para peserta kita yang katanya mati suri nih di sekolah, di masyarakat. Ada, tapi tidak terlihat atau tidak muncul. Tapi sekarang ada juga wadahnya dalam majalah. Saya perlihatkan majalahnya. Ini majalah Geliat Gemilang. Nanti para peserta bisa mempublikasikan karyanya dalam majalah ini. Jadi tantangannya nanti bentuknya website gitu ya. Masuk ke dalam website apa saja tantangannya nanti ada dalam slide
selanjutnya. Bagus, bagus. Udah ini ya, ya mudah-mudahan dengan cara kayak begini orang-orang mau ya mau minimal mau baca buku aja dulu deh Bu. Dan buku-bukunya Ya, buku-buku memang yang betul. positif gitu loh, bukan komik, bukan buku-buku apa ya. Ya itu gitu kan. Berharap dengan dia baca buku dan berkomunitas gitu. Didukung dengan Betul. adanya komunitas yang sudah tersusun saat ini kan, itu seharusnya itu bisa menjadikan dari minimal dari keluarga kecil ke lingkungan terus ke wilayah, ya itu ada perubahan, nggak terkukung dengan kondisi yang mereka bilang wah saya nggak bisa, saya orang bodoh, saya apa gitu kan. Dengan cara begini sebenarnya udah simpel ya gitu. Mangga Bu, Betul, Dok. diteruskan. Ya, intinya apa yang dipaparkan tadi itu sebuah tantangan bagi kami tim penggerak untuk mampu mengkomunikasikan program ini kepada tadi Bu, sekolah, kemudian kepada masyarakat dan keluarga. Kebetulan penggerak dari Kota Sukabumi ini tidak dari sekolah saja, tapi juga kumpulan atau para pegiat dari masyarakat, kemudian keluarga, dan juga tentunya dari sekolah. Ada dari SMP 1, 2, kemudian SMP saya 13, 15, dan sekolah yang lainnya, SMA dan SMA 4. Itu para pegiat literasi sekolah yang sudah aktif, Bu, dalam kegiatan literasi sehari-harinya. Ya, sangat mendukung karena ada wadah untuk mempublikasikan karya dan sebagainya itu dan mengikuti tantangan. Itu sekolah. Kemudian yang TBM-nya banyak, Bu. Penggerak TBM juga ikut bergabung dengan kami di penggerak Kota Sukabumi. Ada dari TBM Makmurina, Bang Bara, kemudian TBM Perpustakaan Cisarua juga ikut bersama-sama dengan kami bekerja sama dalam kegiatan ini. Kemudian untuk keluarga sudah tergabung juga perintis ataupun pegiat literasi keluarga dari ibu profesional, kemudian komunitas literasi mengaji dan lain-lain. Jadi betul-betul di Kota Sukabumi itu banyak kegiatan literasi, dan ternyata ketika disatukan dalam sebuah komunitas literasi yang bernama Garlis Jawa Barat untuk Kota Sukabumi ini ternyata luar biasa, dan kami sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Yang mudah-mudahan yang berjalan memang 10 bulan nih, Dokter. Tantangannya ini kurang lebih 10 bulan dari Juli sampai September. Harap tidak 10 bulan, tetapi terus gerakan literasi di Kota Sukabumi tidak boleh mati, harus terus berkembang jadi lebih baik lagi. Mungkin sosialisasi dari Dr. Lea Bincang Sehat ini juga sebuah sinergi dan kekuatan yang luar biasa bagi ya, itu betul. Beragam informasi yang disampaikan juga mudah-mudahan mengubah mindset yang kurang baik ataupun menjadi sinergi yang positif bagi masyarakat yang ada di Kota Sukabumi. Pokoknya desain-desain yang kita munculkan, ya kita harapkan sesuatu hal yang sedikit lebih baik itu akan mengubah. Pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Kemudian kegiatan GLN Jabar ini memang mewadahi geliat literasi yang sudah tumbuh berkembang di Kota Sukabumi. Ketika kami bergabung dalam komunitas ini, ya saling melengkapi atau komplement. Jadi sekolahnya yang belum berliterasi sama-sama yuk kita bareng-bareng dalam kegiatan literasi. Kemudian saya baru merintis TBM, saya belajar juga ke TBM Makmurina atau TBM Bang Bara. Belajar bagaimana sih membuat taman baca buat masyarakat dalam, kan saya permulaan ya Bu ya, baru awal nih, bagaimana nih caranya. Kemudian ya, saling belajar di situ. Kemudian banyak penulis di kelompok kami di komunitas penggerak GLN Garlis Kota Sukabumi, banyak penulis Bu, penulis novel, cerpen. Kemudian banyak yang buka kelas menulis, luar biasa. Pokoknya bangga dengan adanya komunitas ataupun gerakan ini, karena memang satu sama lain saling memberikan pemahamannya, kemudian pemberian materi kalaupun kami membutuhkan. Insya Allah lah kegiatan ini tadi tidak hanya tantangan 10 bulan saja, mudah-mudahan aja terbentuk suatu hal atau komunitas yang lebih baik lagi untuk Kota Sukabumi yang lebih baik. Kemudian slide selanjutnya Bu.
Dilanjutkan. Oke. Dilanjutkan. Lagi? Ya. Iya, Bu. Nah, ini apa sih tantangannya bagi keluarga, bagi sekolah, dan masyarakat selama 10 bulan ini? Slide sebelumnya, Bu. Ya. Ini? Lagi? Sebelumnya ya sebelumnya, Bu. Ini? Ya, itu, Bu. Nah, yang barusan, Bu. Ya. Ini? Tantangannya selama 10 bulan itu banyak yang diberikan, misalnya meresume 10 buku bacaan, kemudian membuat diorama dunia baca, membuat pentigraf, membuat video dongeng, dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali tantangan yang diberikan, tapi itu sebagai motivasi aja bagi kami untuk terus melanjutkan perjuangan literasi kami, dan kita coba dengan tantangan yang diberikan. Jadi kota kabupaten lain di Jawa Barat juga sama mengikuti tantangan. Kita memang belum gebyar untuk Kota Sukabumi, tapi saya yakin meskipun kita tidak terlalu besar skupnya, tapi kita terus sosialisasikan gerakan ini ke sekolah, kemudian nanti ke masyarakat dan keluarga juga. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam kegiatan ini. Kemudian, alhamdulillah, rekan penggerak kita sudah pernah beberapa kali berkumpul, Bu. Artinya berkumpul ini yang tadi saling berbagi, sering menyampaikan materi, dan punya kekuatan juga. Kekuatan kita dalam silaturahim. Kemudian hal-hal kendala dalam kegiatan literasi juga kita saling berbagi dan selalu ada solusi ya. Jadi itulah hal-hal yang positif yang bisa kami dapatkan dalam kegiatan ini. Mungkin Ibu ada pertanyaan ataupun hal yang ditanyakan terkait dengan tantangan Garilis ini? Kalau saya sih ya berpikir gini, Bu. Betul lah ini tantangan, tapi ya tetap harus saling terus berkoordinasi ya. Betul, Bu. Dan tidak, biasanya gini, Bu, biasanya orang dalam menghadapi tantangan selalu mengandalkan dari luar dulu, Bu, tanpa mau bergerak, ya kan? Ya, dalam tapi ya maksudnya sesuatu yang diharapkan biasanya mengandalkan pemerintah dulu lah, gitu kan, Bu ya. Tapi dengan cara kita dengan melakukan mengawali dulu, menjalani dulu, itu luar biasa, Bu. Yang akhirnya juga kan ada penilaian dari luar, walaupun tadi Ibu bilang mengatakan ini dari ruang lingkup yang kecil ya. Hanya kalau pusat juga memantau terus bekerja sama untuk pengembangan, ini luar biasa sekali. Kalau saya sih melihat ini udah bagus, Bu. Tinggal sekarang gerakan-gerakan lainnya yang bisa dipublish juga. Tadi saya kepikiran juga, kenapa ya kalau misalnya bisa juga dilakukan publish, misalnya dengan perlombaan atau apa gitu kan. Misalnya tadi kan Ibu bilang ada penulis, ada banyak orang-orang yang penulis itu kan, dilakukan lomba gitu loh, Bu. Kan jadi kelihatan ya orang yang ada bakat terpendam akan muncul kan kalau ada misalnya ada suatu lomba atau apa gitu kan, Bu ya. Saya sih berharap ke sana ya, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkomunikasi antara saya dengan Pak Yusmeli Perpustakaan Cisarua gitu kan, bisa menjadikan wadah bisa dilihat oleh ruang lingkup besar masyarakat atau bukan masyarakat besar dan pemerintah pusat yang berhubungan dengan perpustakaan, dengan kepustakaan. Ya. Iya. Terima kasih Bu Dokter nih. Mudah-mudahan Sukabumi juga bisa besar gitu loh, Bu. Artinya bisa berkarya, bukan hanya berkarya di kuliner aja ya sekarang saat ini ya, tapi berkarya di yang lainnya gitu loh, yang lainnya gitu kan, bukan hanya membaca aja gitu. Sukabumi sebenarnya banyak karya-karyanya, mungkin tidak terpublish atau bagaimana ya. Makanya harus terpublish seharusnya tuh ya,
harus dibantu dengan publish-nya, dengan apa ya, ya dengan dimunculkan gitu loh, dimunculkan ke masyarakat. Jadi ya walaupun tidak dihargai dengan materi, tapi si individunya pasti merasakan bangga gitu loh Bu, ya kan? Betul. Dan betul. Kan bangga gitu kan? Ya bisa aja Bu, misalnya ini sepertinya Pak Yusmel nih juga menyimak ya. Jadi saya berharap juga Pak Yusmel nanti bisa juga melakukan kegiatan bukan hanya di kuliner aja. Cara Pak Yusmel salah satunya ada di kuliner ya, apalagi aktif di kuliner juga dan UMKM. Tapi dengan literasi membaca, belajar menulis gitu kan, atau apalagi ya, itu juga bisa dimunculkan dengan perlombaan dan dipublish. Tadi saya sudah sampaikan ke Putri, ke Teh Putri, direkam, bisa di-sharekan di bukan hanya Facebook aja, ya bisa di YouTube atau di yang lainnya kan, itu jadi luar biasa kan, divideokan gitu kan. Jadi ini sudah lumayan Bu, tinggal mempublishingnya, tinggal apa ya, ya udah orang udah pada tahu, nanti juga akan ada yang menyimak dari pusat gitu. Mangga Bu, dilanjutkan lagi. Setelah hari Sabtu kemarin saya berbincang dengan Ibu Kadistik, Ibu Nike. Beliau sangat antusias juga karena gerakan literasi di Kota Sukabumi khususnya ini sudah berkembang. Dia dengan adanya gerakan ini, beliau ya sangat mendukung. Kemudian insya Allah akan menyampaikan mungkin nanti sosialisasinya kepada sekolah-sekolah, karena beliau yang berwenang kepada sekolah. Kami ini memang hanya memaparkan, mensosialisasikan kepada penggerak di sekolah. Beliau insya Allah nanti akan menyampaikan untuk tingkat tataran sekolah mungkin. Jadi didukung. Jadi ketika kami menyampaikan program ini juga buka distrik, dan nanti Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan pun insya Allah kami akan sowan kepada beliau, karena memang di sini ada gerakan literasi masyarakat dan keluarga, dan juga instansi ataupun masyarakat yang nanti juga akan mengikuti gerakan ini. Dan saya tekankan kepada rekan penggerak, mari terus kita berjuang dalam literasi ini, tidak hanya tantangan saja, kita giatkan kembali gerakan literasinya di sekolah, di keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih baik dan lebih maju lagi. Ya, jadi dengan tantangan ini tetap kita harus terus menggerakkan. Kebetulan teman-teman penggerak di TBM luar biasa Bu, dengan kegiatannya yang tanpa batas juga Bu. Jadi tanpa dibayar, tanpa apapun, mereka bersinergi dengan masyarakat, memberikan buku bacaan untuk masyarakat secara gratis dan sebagainya. Banyak gerakan-gerakan dari kami yang memang tidak semuanya terpublish Bu, tapi itu betul-betul nyata dan memang ya sebuah gerakan yang sangat inspiratif. Jadi tadi ketika saya ngobrol dengan yang dari komunitas yang ada di penggerak Kota Sukabumi, oh ini aktivitasnya di paguyuban Duta Baca ini, di Umi begini. Jadi betul banyak sekali informasi ilmu gitu. Ternyata tidak semuanya kita tahu. Ternyata betul gerakan literasi Kota Sukabumi itu sudah tumbuh subur dan berkembang. Mudah-mudahan salah satunya malam ini bisa sebuah media juga Bu untuk mempublikasikan gerakan literasi yang ada di Kota Sukabumi ini. Ya mudah-mudahan banyak yang nonton juga, memberikan masukannya, memberikan tambahannya supaya gerakan kita ini semakin lebih baik lagi. Jika ada kekurangan mungkin nanti bisa saling sharing, saling membantu, dan ya intinya kita berjuang tanpa batas, kita berjuang, kita bergerak dalam literasi ini ya supaya ataupun menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Itu mungkin Dok yang bisa disampaikan ini. Kalau untuk tantangannya ada kegiatan ya Bu tadi pagi ya Bu ya. Saya dan kebetulan Ibu ikut nggak tuh tadi pagi? Kegiatan apa Dok? Oh, dari perpustakaan kota sih. Saya bisa juga nggak tahu, tapi memang pas kebetulan di hari Selasa, jadi ini juga bisa dipublishkan gitu loh. Tadi saya sudah bilang Teh Putri untuk mempublishkan juga kegiatan saya di ini dan YouTube-nya. Jadi ya mudah-mudahan dengan bincang-bincang bersama Ibu saat ini juga bisa terpublishkan dan ada pergerakan yang lebih ngegreget lagi dari pusat gitu loh Bu.
tadi pagi katanya ada meeting atau ada apa gitu kan, pemaparan atau apa lewat Zoom, tapi ya luar biasa. Jadi ternyata untuk literasi dan kepustakaan sekarang sudah mulai bangkit ya. Artinya memang harus ya, karena ilmu kan hidup juga harus perlu dengan ilmu gitu loh. Jadi ya dengan adanya komunitas yang Ibu tadi sampaikan gitu kan, itu juga bisa sebagai wadah untuk masyarakat berkumpul ya kan Bu. Jadi itu saling berbagi, saling sharing gitu. Ya. Betul. Mangga Bu, dilanjutin lagi. Ya, bagi nanti sekolah, kemudian komunitas masyarakat ataupun keluarga yang mendaftar itu ada pilihannya Bu dari Galeris Jawa Barat. Nanti diberikan paket untuk diklat. Nah inilah yang mereka akan mendapat wawasan tambahan. Ada diklatnya, kemudian ada pelatihan menulisnya. Ini dari Jawa Barat kan bersinergi tadi dengan kegiatan diklat. Jadi para peserta yang ikut tantangan ini tentunya nanti ada pelatihan lagi, ada cara membuat diorama rumah baca ya seperti apa, kemudian ilmu-ilmu penting lainnya. Jadi ya terus kita terus belajar, tadi kata Ibu ya, bahwa memang di saat ini kita harus banyak ya mendapatkan beragam informasi dan ilmu. Jadi peserta tantangan dari sekolah itu tidak hanya siswanya saja Bu, jadi ada kepala sekolahnya nih, ada komitenya, ada gurunya, ada siswanya, dan ada orang tuanya. Jadi satu paket itu dari sekolah itu didukung oleh kepala sekolahnya secara penuh, dan diberikan nanti ada instrumen atau questionnaire bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Begitu pula nanti tidak sekedar tantangan, jadi memang dievaluasi bagaimana sih kegiatan-kegiatannya gitu, seperti itu Bu. Jadi selain dapat pelatihan diklat, nanti juga ada instrumen, alat ukur, mungkin parameter untuk melihat keberhasilan gerakan atau tantangan yang dilaksanakan. Mungkin seperti itu Bu Dokter. Kita mencoba, ini masih pendaftarannya masih sampai tanggal 30. Jadi kita akan terus mungkin roadshow juga nih. Besok mungkin ke Kadisdik, juga ke hari lainnya kita ke Perpustakaan Kota, lanjut ke Bunda Literasi. Mungkin nanti ke Wali Kota, mudah-mudahan juga bisa sowan, kita bisa silaturahmi, karena tujuan kita untuk menyatukan tadi Bu, gerakan literasi yang ada di sekolah, kemudian di masyarakat dan di keluarga. Jadi kita harapkan juga Sukabumi kota juara juga dan literat. Jadi bersinergi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Jawa Barat. Itu Bu Dokter, mudah-mudahan ya. Nah ini yang di slide ini tadi apa sih? Tadi ada yang warna biru tadi. Nah itu bisa dilihat berisinya, ya cerpennya. Nah ini hasil-hasil karya siswanya nanti kan tadi dipublikasikan ya. Mereka juga nanti akan disampaikan dari Jawa Barat, ada website khusus untuk tantangan. Jadi kan kita jarak jauh mungkin secara online. Bagaimana masuk ke websitenya, nanti ada juga caranya kita belajar memasukkan karya-karya siswanya dari sekolah, karya gurunya untuk perseorangan misalnya, atau kelompok. Jadi ada yang kelompok, ada perseorangan. Jadi betul, kita terus belajar lagi sehingga tergugah lagi, termotivasi lagi untuk selalu berkarya, dan tentunya nanti di akhir di bulan Juli 2021 akan ada kalau tidak salah itu pameran literasinya Bu. Akan kita berkumpul semuanya dari 27 kota kabupaten untuk mengadakan tadi ya pertemuan yang luar biasa ya dengan para peserta pelopor dari kota kabupaten se-Jawa Barat. Dan nanti juga ada penghargaan atau reward yang akan diberikan bagi perintis, kemudian bagi penggeraknya, kemudian dari pelopor sekolah, masyarakat, dan juga sekolah, satu lagi keluarga mungkin. Nanti juga ada reward-nya yang disampaikan oleh GLN Galeris Jawa Barat. Ya, itu keluarga juga penting. Penting lah, maksudnya perlu lah gitu loh diedukasi agar keluarga juga orang tua khususnya bisa mendukung anak ya, bisa memotivasi anaknya untuk
bisa berkreatif gitu kan, baik di mana aja, bisa lewat ya dengan literasi, bisa lewat dengan olahraga gitu kan, atau apapun. Yang penting memang keluarga memang harus diedukasi juga Bu, dan bagusnya ini juga bisa apa melingkup ya, gerakan juga melingkup untuk memotivasi orang tua, ya keluarga ya Bu ya. Jadi ya untuk menghasilkan khususnya di literasi ini ya ini karya-karyanya. Dulu anak saya senang banget sama baca dan dia selalu beli buku apa kakak apa tuh Bu, buku kakak apa tuh ya, lupa saya tuh. Itu tuh sering banget dia beli dan selalu bertemu dengan penulisnya. Paling pengen banget dia kalau misalnya ada penulisnya apa sih biasanya kan di toko-toko buku suka ada ngadain pertemuan ya dengan penulisnya. Anaknya tuh senang banget untuk apa namanya bikin-bikin baca dan bertemu dengan penulisnya. Padahal sebenarnya anak saya juga dulu juga suka bikin cerpen, suka bikin story Bu. Tapi dia juga mungkin sekarang udah terlupakan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah nih, ya mudah-mudahan dengan, kalau saya sih yakin ya, dengan orang mau membaca dan baca itu bisa menginspirasi, dan dimulai dari orang tua atau dari keluarga, itu akan luar biasa sebenarnya hasilnya. Dan orang tua juga bisa memanage emosinya, bisa memanage hatinya untuk lebih tenang, lebih sabar. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua yang nggak paham, kadang-kadang ngapain sih beli-beli kayak gitu, ngapain sih menulis, nggak ada hasilnya, yang penting nilai kamu matematika atau apalah gitu, fisika itu bagus gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya orang tua paham dengan kemampuan IQ ya, ini termasuk belahan otak kanan ya. Jadi orang tua mampu untuk mengarahkan ke sana, itu sebenarnya anak juga berpotensi gitu ya. Jadi ya dengan adanya komunitas kayak begini itu sebenarnya udah luar biasa gitu. Cuma ya sekarang tinggal bagaimana komunitasnya itu bisa masuk dan bisa publish, masuk, terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus menggerakkan gitu ya, menggerakkan ke masyarakat kemanapun gitu Bu. Itu aja kali menurut saya ya. Dan memang betul keluarga merupakan madrasah pertama dan harus terus diedukasi, karena pengalaman saya dulu waktu kecil betapa bahagia bisa dimuat di surat kabar atau di majalah buku. Bahagia sekali dalam segi keterbatasan saya, misalnya dari segi ekonomi, tapi bapak masih menyimpan buku-bukunya untuk anak-anaknya, semuanya diberikan buku. Jadi bukan bentuk uang jajan, tapi ya bentuk taman baca, buku di rumah, ketemu lagi buku lagi, ketemu buku lagi, ya mungkin senang ya. Jadi itu sebuah pengalaman saja keluarga dan agak sulit diterapkan untuk saat ini, tapi terus dengan ada gadget anak ya, jadi saya batasi penggunaan gadgetnya. Kemudian agak berat tantangannya bagi keluarga, dan disinilah mungkin peran keluarga atau peran ibu, bunda dan ayah dalam mengedukasi putra putrinya, sehingga tadi muncul keluarga juga yang literat Bu, keluarga yang literat, kemudian sekolah yang literat dan masyarakat yang literat. Jadi tujuannya tercapai. Mudah-mudahan tantangan literasi ini bisa mewadahi tadi untuk mewujudkan masyarakat, khususnya Kota Sukabumi ya, umumnya Jawa Barat menjadi Jawa Barat juara dan literat. Kita berharap saja, meskipun tadi kecil nih, yang daftarnya baru ibu profesional misalnya atau dari Sukabumi, baru beberapa komunitas dari keluarga nih Bu, dari keluarga hanya beberapa. Insya Allah nanti kami bertemu dengan instansi terkait misalnya, ataupun dengan bunda literasi. Kemudian di Pokja PKK bisa kami sampaikan juga. Di kelurahan termasuk nanti ke perusahaan kelurahan Cisarua juga. Mudah-mudahan masyarakatnya atau keluarganya banyak yang tertarik. Dengan tidak hanya tadi tantangan, tapi juga kita mulai gerakkan. Kita tumbuhkan pembiasaan yang baik di keluarga. Ya, mungkin seperti itu Bu. Jadi harapannya tadi insya Allah kita akan mengikuti tantangan, tapi kita biasakan juga hal-hal yang baik, yang tentunya kita wujudkan keluarga yang literat.
Itu mungkin Bu Dokter. Ini ada English Story, ini keren Bu. Jadi dia belajar untuk bercerita dalam bahasa Inggris gitu kan. Saya juga bahasa Inggris sekarang udah kalah sama anak-anak. Dulu anak-anak yang belajar sama saya, sekarang anak-anak yang ngajarin saya, ya Allah. Jadi ya ini dengan kayak begini mereka juga belajar berbahasa ya, dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan, dan belajar berkomunitas gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa, ini memang harus terus didukung. Nah, ini penghargaannya dari mana Bu? Ya, gimana Bu? Ini penghargaannya ya. dari diklat itu ya. Penghargaannya, peserta mendapat sertifikat diklat pelatihannya, kemudian piagam penghargaan bagi pionir itu pelopor dari tingkat sekolah, kemudian masyarakat dan keluarga, kemudian ada medalinya Bu. Mungkin dulu Jambore namanya, nanti juga sama ada piagam pemenang. Nanti kan mungkin panitia dari Jawa Barat akan mengecek hasil tugasnya nih. Trendnya ada atau tadi karya puisinya lengkap sebagai, kemudian buat video dongengnya ada, storytellingnya ada dan sebagainya, mungkin jadi dinilai juga oleh tim dari Jawa Barat dan nanti akan diumumkan di di 2021 ini, tahun 2021 depan ya. Selama 10 bulan itu akan dievaluasi tentunya. Dan terakhirnya ada juga tadi penghargaan Anugerah Literasi GLN Jabar dan medali pembinaan. Itu motivasi juga. Ini mungkin seperti ini Bu, medalinya nanti yang akan diberikan bagi peserta atau pelopor, penggerak juga yang bergerak di Jawa Barat maupun peserta perseorangan nanti akan diberikan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita untuk Kota Sukabumi, yuk kita sama-sama mungkin dari keluarga, masyarakat dan sekolah yang belum melaksanakan, kita mulai dari awal. Kita tidak muluk-muluk ingin menang lomba, tidak. Tapi mari kita mulai gerakan literasinya. Ini saat pandemi seperti ini, seperti apa? Banyak strateginya Bu yang bisa kita lakukan. Memang idealnya memang kita ketemu dengan siswanya, kita bimbing. Tapi bisa kita melalui WhatsApp group, bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Kita terus menggelorakan semangat literasi bagi putra-putri dan keluarga kita terlebih dahulu mungkin Bu ya, yang lebih dekat. Iya, betul. Dan masyarakat. Jadi ya semoga semangat ini bisa dengan teman-teman penggerak dan juga masyarakat di Kota Sukabumi bisa mendukung program dan tantangan yang digulirkan ini, dan mudah-mudahan juga kegiatannya tidak putus tadi sampai 10 bulan. Ya, semoga terus berlanjut, tidak bentuk tantangan tapi sudah menjadi pembiasaan yang baik sehingga tadi mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Itu Dr. Lea, mudah-mudahan saya juga bisa berkunjung ya nanti ke Rumah Detok, belum sempat nih ke Rumah Detok untuk media aja ya, tadinya juga saya mengadakan kayak pelatihan di tempat, cuma karena waktu saya juga, jadi apalagi ditambah dengan pandemi ini ya Bu ya, jadi ya udahlah dengan aktivitas Zoom gitu. Dan ini juga buat saya sih hikmah, artinya yang ternyata saya juga biasa offline dan tidak terbiasa dengan online, malah gaptek gitu kan. Hikmah dengan pandemi ini ya mau nggak mau saya harus up to date dengan kondisi gitu kan, karena kalau tidak ngikutin perubahan yang ada ya kita akan keteter dan akan jatuh gitu kan. Kalau saya sih yang penting bisa struggle dan terus belajar, makanya ya udahlah, dengan Perpustakaan Cisarua memang sudah bekerja sama secara offline lama gitu, jadi berhubung pandemi ini, jadi ya kita coba online, ya akhirnya ya begini terjadinya Bu. Ya mudah-mudahan juga, apalagi dengan online ya, jadi bukan kalau offline kan hanya ruang lingkupnya kecil ya. Kemarin juga sempat di radio gitu kan, dengan Pak Yusmeli juga saya ajak di radio, cuma ya belum menjangkau. Tapi kan kalau dengan begini kan kita juga, saya bisa bercakap-cakap gitu kan, terus bisa men-sharekan juga bukan hanya di Sukabumi aja Bu, mudah-mudahan ya ada teman-teman yang bisa nyimak dan bisa share lagi ke luar gitu kan. Jadi harapan saya juga salah satunya literasi bisa dikenal, literasi perpustakaan gitu kan, khususnya di Sukabumi juga bisa
terkenal di luar, dan Kota Sukabumi secara besar juga bisa dikenal juga. Artinya ya ada loh kegiatannya yang bisa kita munculkan gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa konsisten dan tetap belajar, tetap belajar gitu. Ini kegiatannya Iya, keren sekali. ya. Ya paparannya mungkin ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kegiatan literasi ataupun tantangannya, mari terus kita ikuti. Yang bisa kita aja Bu, kita siapnya sekolah nih. Misalnya dari mulai kepala sekolah, guru, segala macamnya memang harus bersinergi. Memang ada tantangannya banyak, pasti kendalanya ada. Tapi kita tidak boleh ya tantangan ya. Terus kita coba aja. Misalnya siswa untuk menulis, menghasilkan cerpen, menghasilkan karya, memang tidak sebanyak yang disampaikan oleh saya, tapi pasti menemui tantangannya. Begitu pula di keluarga dan masyarakat. Bagaimana orang tua harus membaca buku yang sejumlah tadi ada 20 atau 15 ya buku, kemudian meresumenya itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi tadi kalau kita sudah terbiasa, ada sebuah pembiasaan yang baik, insya Allah pasti kita akan lebih mudah mengikuti tantangan ini. Mudah-mudahan saja yang daftar ini untuk sekolah ini sudah beberapa sekolah Bu, termasuk SMP 3 juga sudah mendaftar untuk tantangan dari sekolah. Kemudian keluarga tadi sudah juga yang dari Bu profesional, kemudian dari Read Aloud juga, TBM juga Bu. Mudah-mudahan bisa bersinergi. Jadi jumlah tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa berkualitas. Kemudian bisa menjadi best practice, pengalaman terbaik yang bisa nanti dipublikasikan. Harapan kami tadi lomba ya Bu ya. Nanti insya Allah kami buat lomba juga untuk peserta secara intern, nanti juga lomba. Kemudian kita bikin buku. Karena tadi di kelompok kami banyak yang penulis. Kalau saya penulisnya masih biasa Bu, 1, 2, 3 buku. Kalau ada yang 90 buku Bu. Namanya Bu Ade. Iya, sudah 90 lebih mungkin bukunya yang dihasilkan. Sering juga membuat komunitas menulis, ada Ibu Vina, dan banyak pegiat literasi, aktivis lainnya yang ilmunya bisa disampaikan nanti dalam bentuk buku juga bisa lah. Oleh-olehnya, karyanya bisa dibaca sepanjang masa. Kenang-kenangannya itu memang terabadikan dalam buku. Mudah-mudahan ya Bu ya, bisa terlaksana. Komunitas ini tidak besar, mudah-mudahan nanti bisa menjadi besar. Tadi syaratnya, terus kita harus punya semangat, passion-nya yang luar biasa, yang besar. Apalagi yang tadi di masyarakat, TBM dan sebagainya itu memang ketika saya kunjungi, ya luar biasa. Tuh, itu saja Bu. Ini lagi paparkan. Ini ada pembiayaan nih Bu. Pembiayaan dari siapa nih? Ternyata ketika daftar kita bayar mandiri. Yang dari sekolah-sekolah, yang dari masyarakat, dan masyarakat serta keluarga juga bayar sendiri. Tapi kami mendapatkan tadi majalah yang ini Bu. Lihat bilang. Jadi ada karyanya, kemudian ada banyak sekali tulisan di sini yang memotivasi kami untuk terus berkarya. Dan karya-karya kami juga bisa dipublikasikan di sini. Ini susunan kepengurusannya Jawa Barat maupun di kota seperti ini. Ya, dilanjut Bu. Ya, dilanjut. Ya. Ini dapat ini. Nah, ini brand image-nya Bu. Ada pemanfaatan media, ada jaketnya juga, dan ada kartu anggota. Jadi teman-teman kita yang sudah daftar sebagai penggerak itu termasuk jadi peserta juga tantangan. Kita punya KTA-nya, kartu penulis MGG, kita punya pin topi dan sebagainya. Jadi itu brand image dari program Girl and Girlies Jabar. Ya. Itu mungkin Bu, hatur nuhun, salam literasi, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih ya Bu Dokter ya. Ini waktunya sudah mencukupikah atau masih ada waktu untuk kita berbicara? Boleh, kalau misalnya Ibu ada yang mau disampaikan, tapi ini ya ini sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata memang masih kota kecil ini, bukan kecil ya, Sukabumi sebenarnya kabupatennya gede, luas. Hanya ternyata juga aktivitasnya sudah banyak ya di kota Sukabumi kan. Yang saya tahu baru dari perpustakaan, mungkin juga dari
departemen dari yang lainnya pariwisata gitu kan, dan itu saya juga berharap juga itu bisa terkoordinir, bisa tertikukan oleh perpustakaan dan kepustakaan ya Bu ya, karena kan pastinya sama kan ya, orang juga kan akan menulis tentang alam Sukabumi gitu kan, tentang wilayah Sukabumi gitu kan. Ya, perpustakaan dan kepustakaan itu wadah untuk pengembangan diri supaya ya tidak monoton hidup dengan hari sama, setiap hari sama aja gitu kan, tapi ada perubahan gitu ya. Dan Sukabuminya sekarang juga saya itu sebenarnya saya baru masuk Sukabumi itu kan 2013, itu juga saya awalnya juga udah males dengan Sukabumi, untuk balik lagi ke Sukabumi juga kayaknya rasanya udah ogah deh Sukabumi kok kayak gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya jalan tol, ya maksudnya jalan tol sekarang kan udah kebuka walaupun sampai Cicurug kan, terus juga kan juga kedepannya juga mau ada ke bandara gitu kan, kereta api juga udah oke gitu kan. Nah saya berpikir lah Sukabumi kok sekarang udah berkembang ya gitu, Sukabumi kok sekarang udah banyak kegiatan ya gitu kan. Jadi saya kemana aja gitu kan, apalagi setelah ini saya juga ketemu perpustakaan Cisarua juga lewat kegiatan saya di NBS kan. Ada yang juga ya kegiatan. Waktu itu ya saya ada kegiatan di NBS, ada teman penyiar di NBS, makanya saya ajak Pak Yusmeli untuk awalnya saya sendiri untuk bicara. Tapi ternyata ketika saya bicara ada yang menyimak tuh Ibu Nok Khadijah dan memperkenalkan Pak Yusmeli perpustakaan, dan saya melihat perpustakaan asik banget aktivitasnya, kegiatannya, dan saya berpikir wah Sukabumi ini saya yang kemana gitu kan. Ternyata Sukabumi juga setelah ditelaah, saya juga jalan-jalan ke daerahnya, ternyata berkembang gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan sekarang akan ada jalan tol juga kan, mudah-mudahan juga bisa makin oke Sukabumi. Tampaknya juga sekarang Sukabumi udah mulai memang rame, udah macet ya Bu ya, udah macet, udah apa, tapi bukan hanya macet aja, bukan terkenal macet aja sekarang Sukabumi, bukan terkenal aja dengan kuliner itu nanti mochi kan, tapi ada terkenal dengan yang lainnya, dengan karya-karya ya, termasuk karya-karya dari kepustakaan. Sukabumi juga kan terkenal dengan artisnya sebenarnya kan, ada beberapa artis dari Sukabumi kan, cuma sekarang lebih meningkat lagi, artis-artisnya juga yang lebih berintelektual gitu loh, mudah-mudahan. Jadi semoga aja ini sebenarnya udah saya tulis ya nama Ibu Linda, tapi terhalang. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nggak bisa lagi ya. Nggak bisa buka. Ini ada nomor telepon kontak Bu Linda ya, cuma halang-halang sama saya. Mohon disebutkan Bu nomor telepon Ibu, mana tahu ada yang menyimak pengen tahu lebih dalam, atau misalnya yang tadi Ibu sampaikan pengen daftar atau apa, maka ditulis kontak Ibu, nama Ibu. Silakan. 0857 22 19 89 24. Ulang lagi Bu. 0857 22 19 89 24. Baik. Sahabat-sahabat Rumah Detok Anaresa, itu nomor telepon Ibu Linda yang nanti juga teman-teman bisa menyimak ulang lagi cuplikan tadi ucapan dari Ibu Linda, karena video ini saya share di Facebook dan nanti saya share juga di YouTube. Silakan teman-teman simak kegiatan Rumah Detok AN Laresa, atau bisa telepon ke nomor telepon yang tercantum. Nomor telepon yang tercantum ada di deskripsinya. Mangga teman-teman bisa hubungin
Dan malam ini terima kasih juga untuk Perpustakaan Cisarua. Ini kegiatannya sebelah kanan sudah saya cantumkan. Jadi teman-teman bisa nge-add juga Perpustakaan Cisarua. Di sana banyak banget kegiatan. Ada kuliner, ada UMKM, ada masak-memasak yang terakhir dengan Chef Ranu ya, memasak, terus ada video, belajar video gitu kan. Jadi buat teman-teman yang juga khususnya kuliner atau ingin bergabung di UMKM bisa add Facebook Perpustakaan Cisarua, ini saya munculkan, atau di Instagramnya. Dan yuk kita bersatu, kita berkomunitas agar kita menjadi lebih baik lagi. Buang rasa ngeluh, capek, nggak bisa, mahal, PHK, banyak banget, itu buang. Ya. Dan besok itu untuk cara membuangnya besok kita saya sampaikan besok di hari Rabu untuk program terapi EFT, bagaimana melepaskan emosi, pikiran-pikiran negatif. Nih, ini wadahnya, perpustakaan, ilmunya sudah ada nih. Nah, ya, jangan sampai masih merasa, saya kan nggak bisa. Saya kan malu ya Bu ya, kata-kata kan berpikir begitu kan. Saya kan sudah tua gitu kan. Saya kan gitu kan. Nah, itu kita berkomunitas di Perpustakaan Cisarua ini dan literasi. Ya. Untuk emosi-emosinya, yuk kita rilis, kita eliminir, kita buang, besok kita simak. Untuk program terapi EFT bersama Dr. Endah itu bagaimana wheel of life. Jadi untuk membuat roda kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman besok untuk program hari Rabu kita bincangnya kesehatan holistik dengan terapi EFT. Dan insya Allah besok narasumbernya seorang praktisi EFT dan profesional, itu sama-sama teman sejawat saya juga, seorang dokter, tapi saya lebih sekarang membantu orang dengan bagaimana mengcoach apa tuh, menata kehidupan kita, mau apa sih step by stepnya seperti apa gitu kan. Besok teman-teman silakan simak coach, materi tentang coach wheel of life dengan Dr. Endah di waktu yang sama, insya Allah dari program DTKN Laresa jam 19.30, jam 7:30. Kalau misalnya nggak bisa menyimak, silakan subscribe. Untuk Rumah Detok AN Laresa, silakan cantumkan komen kalau misalnya ada yang kurang atau ingin ditanyakan, like dan bunyikan lonceng karena di YouTube itu nanti materinya akan berbeda. Tiap minggu akan berbeda, tiap hari akan berbeda. Itu teman-teman, jadi terima kasih buat Ibu Linda Solihat yang saat ini kita udah ketemu sekali. Mudah-mudahan masih ada jadwal lagi ke depan, nanti tergantung Pak Yusneli ya yang menjadwalkan, karena saya cuma siap men-sharingkan, dan ini mudah-mudahan jadi manfaat ya Bu ya, untuk khususnya untuk ruang lingkupnya untuk masyarakat Sukabumi, ruang lingkupnya untuk diri kita sendiri dan keluarga, ya Bu ya. Jadi aja, terima kasih sekali lagi Bu Linda, sampai ketemu lagi dan insya Allah kita tetap bersilaturahmi, ya. Amin. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya Bu Dokter atas kerjasama kita pada malam ini. Rumah Detok AN Laresa, Perpustakaan Cisarua bisa bersinergi dengan GLN Gerilis Kota Sukabumi. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan hari ini banyak ataupun ada yang melihat, mudah-mudahan Kota Sukabumi terus menggeliat atau menggelora terus ya gerakan literasinya. Saya mungkin Bu. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.